Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa kita curahkan kepadanya, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayahnya dan juga nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi saya Firman Syah untuk memberikan sedikit wejangan mengenai diskusi singkat kita yang tentunya ini menjadi hal yang menarik karena diskusi kita pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana menyikapi perbedaan yakni Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dan tentunya Firman saya tidak sendirian karena kita telah kedatangan narasumber yang sangat spesial yakni Al Ustadz Hizbullah SPD MH Hafizallahu Ta'ala. Dan beliau sekarang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Ustadz? Sangat Alhamdulillah. baik, sangat Nah, bahagia. iya. Ustadz, kita lihat sekarang pemerintah sudah mengeluarkan taklimat bahwasanya ternyata Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini berbeda dalam artian untuk pemerintah itu sendiri akan dilaksanakan pada hari Kamis dan untuk Muhammadiyah alhamdulillah pada hari Rabu itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sebenarnya membedakan antara keputusan pemerintah dengan pihak Muhammadiyah dalam menghadapi keputusan yang seperti ini, Ustaz? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisaba. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa khairul ibad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik Ustadz Firmansyah, izinkan saya, ini sebenarnya historinya panjang ya. Ya. Dalam sejarah ini sudah menjadi dua mazhab besar dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dua mazhab ini telah melakukan pertemuan dua kali dan difasilitasi oleh salah satu putra kebanggaan dari Sulawesi Selatan, yakni Wakil Presiden Indonesia 2 periode, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Masya Allah. Ceritanya sebenarnya panjang. Jadi yang pertama bahwa terkait dengan dalil, pemahaman terkait dengan dalil tekstual yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata sya'bana 30. Jadi hadis ini dipahami berbeda oleh dua mazhab ini. Meskipun sebetulnya sebelumnya Muhammadiyah, organisasi yang begitu besar ini dan memiliki andil yang sangat besar kepada Indonesia, itu juga dulu mengimani ru'yah. Jadi awalnya tahun 1972 itu melalui munasnya itu disebutkan di situ bahwa as-saumu wal fitru birru'yah. Jadi sudah ada tanfisnya di situ, birru'yah. Semua menggunakan ru'yah. Wala mani abil hisab. Jadi hisab itu menjadi posisi nomor 2, dibelakangkan. Nah, itu berjalan lambat laun ternyata berdasarkan manhaj Tarjih Muhammadiyah. Nah, ini perlu ada perubahan. Kenapa? Karena ru'yah di Arab Saudi dengan ru'yah di Indonesia itu berbeda. Kenapa? Karena yang pertama terkait dengan wilayah. Di Indonesia begitu terkendala karena apa? Wilayah tropis, berada pada wilayah tropis. Begitu sulit untuk pergi ke pantai. Karena kan nih kita harus melihat, ru'yah itu melihat, hisab itu menghitung. Maka ru'yat yang dilaksanakan di Indonesia sangat jauh beda dengan di Arab Saudi, di Mekah. Mekah itu iklimnya subtropis. Di Indonesia iklimnya tropis. Intensitas awannya sangat besar dibanding dengan di Mekah. Maka agak kesusahan kalau di Indonesia dilakukan ru'yah. Ini baru berbicara Indonesia, belum lagi wilayah negara-negara yang lain. Jadi ini sejarahnya panjang, tapi pendekatannya Muhammadiyah adalah tentang maslahah. Kemaslahatan. Itu mungkin yang sementara saya sampaikan. Itu karena kita lihat sekarang juga Ustadz perbedaan banyak mempermasalahkan begitu loh, kok Muhammadiyah beda begitu kan. Mungkin bisa diberitahukan kepada sahabat Nuansa Podcast kenapa sebenarnya membedakan ru'yah dengan hilal itu sendiri dalam membedakan satu Zulhijjah ini Ustadz. Jadi berbedanya Idul Adha ini, perbedaan tahun ini kan bukan pertama kali. Bukan pertama kali. Tahun lalu juga berbeda. Insyaallah.
Dan yang kalau dikatakan siapa yang berbeda, Mm. ya siapa yang menetapkan duluan? Iya. Ya Muhammadiyah kan. Mm-mm. Nah, berarti yang mau berbeda. Iya. Nah, itu pandangannya dari sudut Mm. pandang lain. Tapi begini, bahwa eh, pemahaman atas hadis tadi, ya itu Mm. dipahami yang pertama oleh teman kita, sumu li ru'yatihi, itu kalau pakai pendekatan usul nahwu, ya di situ dikatakan bahwa berpuasa dengan melihat itu satu paket Mm-mm. kewajiban, Mm. karena ada fi'il amr di situ. Iya. Ya, jadi ru'ya itu ta'abudi, Mm. ya tidak boleh diubah. Nah, itu pendekatan saudara kita, dan itu juga pernah dipegangi oleh Mm. Muhammadiyah pada tahun 1972, sebelum nanti 2003 melakukan munas di Malang. Nah, sementara teman kita, nah itu memahami itu dengan ta'budi. Kita Muhammadiyah memahami itu sebagai ta'kuli. Kenapa? Karena hadis itu sifatnya ahad, ya, tidak diriwayatkan secara mutawatir. Dan Mm. kenapa? Ada indikasi-indikasi dari Al-Quran, isyarat-isyarat dari Al-Quran yang mengimani juga hisab. Mm. Jadi sementara kalau ru'ya di dalam Al-Quran itu bahkan hampir tidak ditemukan. Mm. Ya, yang ada adalah waman syahida minkum syahra falyasum. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Nah, di situ syahida itu tidak bermakna harus melihat, ya, Mm. tapi juga bisa hadir, ya, Mm. di bulan itu tersebut, ya. Jadi pemahaman terkait dengan hadis ini, Ustaz, sehingga menghasilkan perbedaan pemahaman. Ya, jadi ada yang mengimani ini ta'abudi, ya, Mm. sampai sekarang, jadi tidak boleh tanpa melihat, harus dengan melihat. Mm. Kemudian ada mengimani ini ta'akuli saja, ini melihat itu adalah bagian daripada fasilitas saja, Mm. metode saja, ya. Karena yang pertama pendekatannya adalah hadisnya ahad, ya, tidak mutawatir, tidak seperti dengan syariat-syariat rukun Islam yang lainnya yang diriwayatkan secara mutawatir. Jadi karena perbedaan terkait dengan pemahaman itu, ya, maka sampai sekarang bertahanlah, meskipun difasilitasi oleh pemerintah menghasilkan satu kriteria yang baru, namanya imkanur ru'yah. Mm. Jadi yang tadi hisab dengan ru'yah, Mm. kemudian menghasilkan metode baru namanya imkanur ru'yah, kemungkinan bisa dilihat, dan itu juga hisab sebenarnya, tapi berdasarkan ru'yah. Contohnya begini, nanti ini tingginya bulan itu, atau mohon maaf kemarin, ya, pada saat penentuan 1 Zulhijjah, tingginya bulan itu di tanggal 29 Zulqa'dah, hari Mm. Ahad kemarin itu tidak sampai 3 derajat atau bahkan tidak sampai 1 derajat di Makassar. Mm. Di Makassar. Nah, itu menurut pemerintah tidak imkan. Ya, Mm. tidak imkan ru'yah, tidak mungkin bisa dilihat, mustahil. Mm. Nah, sehingga oleh pemerintah, ini belum masuk. Sehingga istiqmal, Mm. hari Seninnya sorenya baru masuk 1 Mm. Zulhijjah. Nah, Mm. seperti itu, Ustaz. Tapi kalau kita melihat juga Ustadz ya, pemerintah katanya tidak menetapkan kalau 0 derajat itu belum masuk 1 Zulhijjah. Tapi kalau untuk Muhammadiyah itu sendiri bagaimana untuk melakukan metode hisab ini? Nah. Apakah 0 derajat ini 0,1 sekian itu sudah masuk atau seperti apa Ustadz? Baik. Terima kasih. Nah, di Munas 2003, ya, di Malang itu, disitulah kemudian dijelaskan, ya, isi Munasnya adalah hisab dan ru'yah ini sudah sama kedudukannya dalam penentuan awal bulan. Nah, hisab yang bagaimana yang dimaksud? Iya. Karena hisab juga banyak, ya, Ustaz. Persejarah perjalanan panjang ini banyak sekali. Ada hisab urfi namanya. Ya, jadi hisab itu terbagi menjadi hisab urfi dan hisab hakiki. Urfi itu hisab rata-rata. Ya, jadi bulan itu kan kata Rasulullah 29 atau 30. 29 atau 30. Ternyata ini diimani oleh astronomi. Dalam astronomi periode peredaran bulan mengelilingi matahari itu selama 29 hari, ya, 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 2,8 detik. Itu secara astronomi. Ini kalau dikonversi menjadi 29,5 kan? 29. Karena tidak ada pergantian hari di siang hari. Yang ada kalau di Komaria di maghrib masuk satu pergantian hari. Nah, itu namanya hisab urfi. Jadi bulan 1 Muharram 29, nanti Safar 30. Nanti Jumadil Awal baru 29 lagi. Nanti seterusnya begitu. Jadi berganti pengertian. Yang selain urfi ada namanya hisab hakiki. Hisab hakiki adalah senyatanya, tidak dirata-ratakan.
di mana matahari berada, di mana bulan berada, disitulah dihitung. Oh ternyata ada hitungannya menggunakan astronomi modern. Nah, inilah yang dipakai oleh Muhammadiyah, Ustaz. Hmm. Namanya hisab hakiki. Tapi tidak sampai di situ, ada kriterianya. Ya. Kriterianya inilah yang dimaksud dengan wujudul hilal. Hmm. Hisab hakiki, wujudul hilal. Dengan tiga kriteria. Yang pertama, sudah terjadi ijtima atau konjungsi dalam bahasa astronominya. Jadi matahari, bulan dan bumi itu sudah satu garis edar. Hmm. Nah, kemudian yang kedua adalah ijtima qablal ghurub. Jadi konjungsinya sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib. Nah, yang ketiga, ini yang paling utama. Ketika terbenam matahari, bulan harus piringan atas bulan, ya ini perbedaannya, karena ada wiladatul hilal, ada wujudul hilal. Ya. Wujudul hilal itu ketika piringan atas bulan itu berada di atas ufuk. Nah, kalau kita ke pantai lihat lihat laut panjang, ya, garis lurus. Nah, ketika piringan bulan sudah ada di atas ufuk tersebut, maka sudah masuk bulan baru. Bulan baru. Nah, seperti itu kriterianya dari Muhammadiyah, Ustaz. Dan ini bertahan alhamdulillah, sehingga apa? Daerah paling timur itu rendah kriterianya, menghasilkan apa? Nanti bulan semakin akan kelihatan ke wilayah barat. Kenapa kita sama dengan Arab Saudi? Karena seperti itu. Muhammadiyah menggunakan standar yang paling rendah supaya nanti bulan semakin barat itu semakin tinggi kedudukannya akan dilihat oleh di Arab Saudi. Arab Saudi. Seperti itu, Ustaz. Nah, keistimewaan sendiri dari Muhammadiyah menggunakan metode hisab ini bagaimana, Ustaz? Keistimewaannya. Ya. Baik. Nah, yang pertama karena ada spirit Al-Quran. Muhammadiyah tentu mempunyai landasan dalam berargumentasi. Ya. Nah, dalam bukunya argumentasi Muhammadiyah, argumentasi hisab Muhammadiyah, di situ pakai pendekatan ayat. Yang pertama adalah tadi ayat yang saya sebutkan di mukaddimah. Ya. Surah Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin. Di situ sangat jelas bahwa Allah lah yang menciptakan asyamsa diya'an, matahari itu bersinar, wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu, dan ditetapkan bagi mereka manazil, ya, garis edar, tempat-tempat peredaran. Lita'lamu, disinilah spirit yang dipakai oleh Muhammadiyah. Lita'lamu, li di situ bermakna imperatif, bukan sekadar informatif belaka, tapi ada perintah di situ agar apa? Lita'lamu, kalian itu mengilmui ada hitungan sinin, perhitungan tahun. Nah, perhitungan tahun itu apa? Dikasihnya kalender. Nah, kalender itu hubungannya dengan apa? Dengan peredaran bulan. Ya, peredaran bulan Hijriah supaya bisa diketahui kalender. Itu istimewanya seperti itu, Ustaz. Jadi basisnya adalah Al-Quran, tidak boleh lepas daripada spirit-spirit Al-Quran. Begitu pula hadis. Hadisnya adalah kenapa? Muhammadiyah pendekatannya, bahwa kenapa tidak menggunakan ru'ya lagi? Karena dahulu, kata Rasulullah di hadis lain, Ibnu Umar, inna ummatun ummiyatun, la naktubu wa la nahsubu, asyahru hakadha wa hakadha, tis'atan wa ishrin, atau tis'atan salasin, marratan tis'atan wa ishrin, atau marratan salasin. Jadi, kami ini umat yang ummi. Ya. Ummi itu maknanya kan saya tidak bisa apa maknanya di situ? Disebutkan di hadis itu. La naktubu wa la nahsub. Kami tidak bisa membaca ya, atau menulis dan tidak bisa menghisap. Hisap apa yang dimaksud? Dijelaskan lagi. Asyahru hakadha wa hakadha. Menghisap tentang bulan, ya, perhitungan kalender. Nah, spirit dari Al-Quran ini, Ustaz, dan spirit dari hadis inilah yang menjadi spesial istimewa bagi bagi Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah dalilnya secara nakli jelas dan secara akli jelas. Seperti itu. Ya memang sahabat non podcast ya. Ini adalah penjelasan yang sangat penting untuk kita ketahui karena mengenai metode hisab ini ya jangan sampai kita salah kaprah dalam mendefinisikan hal yang seperti ini. Tapi Ustadz ini kan zaman yang modern. Ya, metode hisab ini adalah salah satu metode yang digunakan pada saat ini. Kalau mungkin kita melihat ru'yatul hilal ini adalah yang digunakan oleh pada masa Rasulullah. Ya belum ada alat-alat yang canggih begitu, Ustadz. Nah, untuk sebenarnya yang lebih penting untuk kita gunakan pada saat ini sebenarnya mana, Ustadz? Hisab atau ru'yatul hilal ini, Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan perkembangan teknologi, Ustadz, dan juga betapa dinamisnya zaman sampai sekarang ini. Karena kenapa? Hisab ini sebenarnya juga digunakan oleh teman kita. Jadi bukan sekarang tentang hisab ru'yah, Ustaz. Jadi sekarang bukan lagi tentang hisab dan ru'yah. Tapi
tentang kriteria. Kriteria. Ya. Apa kriterianya teman kita di sebelah? Nah, ternyata kriterianya teman kita di sebelah, mohon maaf ya saya sebutkan Nahdlatul Ulama, dan saya pernah berkuliah di kampus beliau, ya, guru saya, dosen saya adalah dari mereka. Disebutkan bahwa kriterianya adalah imkanur ru'yah. Ya, imkanur ru'yah. Jadi harus bisa dilihat dengan tinggi paling minimal adalah 3 derajat, Ustaz. Ya, 3 derajat. Dan itu hisab. Itu hisab. Nah, sekarang semua harus menggunakan hisab, mau tidak mau, Ustaz. Iya. Kita ke pantai untuk meru'yah itu harus tahu nanti terbenam ini pukul berapa. Iya. Nanti bulan ini jaraknya dengan matahari ini berapa derajat. Nah, supaya bisa tahu ada panduannya. Nah, hisab ini ada panduan. Menurut Muhammadiyah, hisab bukan panduan tok saja, bukan hanya panduan, tapi dia adalah alat penentu. Menurut teman kita di sebelah, hisab ini adalah alat bantu saja. Yang menentukan adalah melihatnya. Melihatnya karena satu paket dengan berpuasa atau bulan-bulan ibadah tersebut. Seperti itu, Ustaz. Jadi yang mana mau digunakan? Hisab digunakan, Ustaz. Ru'yah juga digunakan. Kenapa? Coba di Unismu, alhamdulillah ini segala informasi kepada teman semua. Di Unismu sudah ada observatorium. Sudah ada observatorium. Nah, itu Masya Allah, kita bisa memandang seluas kota Makassar. Nah, bukan hanya matahari dan bulan bisa kita lihat, tapi pemandangan kota Makassar. Nah, silakan teman-teman yang mau bergabung melihat, ya bisa mengunjungi ya Observatorium Unismu Makassar di lantai 18, puncak dari Menara Iqra. Jadi Muhammadiyah sendiri juga saat menggunakan ru'yah. Ya, tetapi untuk penentuan bulan menggunakan hisab. Baik sahabat Nusa Podcast kalian ya, karena memang pembahasan yang sedikit menyentuh daripada perbedaan ini ya, kadang menimbulkan polemik di antara teman-teman sekalian, baik itu dari pihak Muhammadiyah maupun dari orang-orang yang tidak mengikuti dari Muhammadiyah itu sendiri, Ustadz. Dan kalau kita melihat keputusan pemerintah, ya mau nggak mau kita harus terima ya, Ustadz ya. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana untuk menghargainya ini, Ustadz. Tapi kadang sulit untuk mengajak teman-teman untuk menghargai ya pendapat ini, Ustadz. Tapi bagaimana sebenarnya dari pandangan Muhammadiyah itu sendiri, Ustadz, untuk menyikapi perbedaan yang seperti ini? Masya Allah, ini sebenarnya masih hangat ya. Kasusnya kemarin itu ketika terjadi perbedaan di Idul Fitri. Subhanallah, dan saya juga termasuk yang reaktif ya, namanya juga menggunakan diksi yang kurang produktif ya, kontraproduktif, sehingga kita harus menjelaskan kepada umat. Ini mungkin momentumnya saja, termasuk podcast kita ini, alhamdulillah. Nah, bagaimana menyikapi ini? Ya, Muhammadiyah sendiri oleh Ketua Umum ya Prof. Haidar Nasir ya, dirilis oleh Republika, dikatakan bahwa kita harus mengedepankan sikap tasamuh. Tasamuh. Bagaimana kita bertoleransi. Kenapa? Karena perbedaan ini bukan pertama kali. Di zaman Orde Baru juga sudah ada perbedaan ini. Sudah lama terjadi perbedaan. Kenapa? Baru ada diksi-diksi yang menyudutkan satu pihak. Itu kenapa muncul sekarang? Ya ada apa? Nah, jadi negara ini harus hadir. Ya, negara kita, pemerintah kita harus hadir, memfasilitasi ke semuanya. Karena kita semua adalah warga negara Indonesia. Ya, mengimani Pancasila, mengimani Undang-Undang Dasar juga semuanya. Ya, kita menggunakan itu sebagai aturan kita. Nah, kenapa harus dibeda-bedakan? Ya, jadi inilah yang barangkali menjadi peringatan bagi kita bahwa Muhammadiyah ya juga mengikuti konstitusi negara. Ya. Jadi berbeda hari raya itu tidak diatur dalam konstitusi. Ya, tidak ada kewajiban untuk sama dalam konstitusi. Jadi berarti Muhammadiyah konstituen. Ya, tidak ada yang dilanggar oleh Muhammadiyah. Sikap kita itu tadi, tasamuh, bahwa ini adalah rahmat bagi Indonesia. Nah, rahmatnya juga bagi penyelenggara hari-hari raya. Kan Masya Allah banyak celengannya nanti hari pertama dan hari kedua. Apalagi nanti kurbannya ini, Masya Allah, kalau ada panitia kan menyembelih hari pertama, menyembelih hari kedua. Nanti di antara hikmah-hikmahnya. Tapi prinsipnya adalah begini. Dan ini pesannya Pak Rektor, saya sampaikan bahwa kita sebagai umat Islam harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Kita ini tidak boleh taklid kan, Ustaz ya. Apalagi persoalan ibadah. Tidak boleh ikut-ikutan menjadi follower saja. Ya. Besok ini lebaran di kampung saya. Ya. Mau tidak mau saya harus ikut. Kenapa? Nanti kalau tidak ikut tidak dapat bagian misalnya. Tidak dapat bagian kurban misalnya. Ini mohon maaf keliru. Ya.
mahasiswa Unismu, kenapa di Unismu itu diajarkan ilmu falak, Ustaz? Mungkin Ustaz juga belajar barangkali satu semester, dan AIK 6 di fakultas lain. Karena apa? Itu tadi, Pak Rektor ingin kita memiliki prinsip prinsip yang kuat tentang ibadah, bukan hanya ikut-ikutan, tapi harus tahu di ilmu falak, ya, di situ dilihat, oh ternyata penentuan menggunakan hisab seperti ini. Silakan, kalau itu yang Anda imani, ikut itu. Kalau belum, ya berarti pelajari tentang imkanur ru'yah, orang yang punya pemerintah. Ya, kalau itu yang diimani dan itu menurut keyakinan Anda, sesuai ilmu pengetahuan Anda, itu yang sampai, maka itu yang diikuti. Jadi yang pertama adalah toleransi, yang kemudian harus punya prinsip. Ya, harus punya prinsip. Harus punya prinsip nih sahabat Nasa Podcast. Ya karena memang kalau kita melihat juga ya tentang metode hisab ini tidak terlepas dari ilmu falak itu sendiri ya Ustadz ya. Karena sahabat Nuansa Podcast ya, Ustadz yang ada di samping saya ini adalah salah satu alumni daripada fakultas salah satu yang ada di universitas di Pulau Jawa ya Ustadz ya, dan mengambil ilmu yakni ilmu falak, dan tentunya jadi jangan heran kalau pembahasan kita ini cukup panjang lebar ya Ustadz ya. Nah, untuk terakhir nih Ustadz, mungkin boleh kita kasih tahu kepada sahabat Nuansa Podcast untuk sepenting apa sih sebenarnya belajar ilmu falak itu Ustadz? Terima kasih sahabat Nuansa Podcast sekalian. Mempelajari ilmu falak itu termasuk di himpunan putusan tarjih. Jadi ada di dalam himpunan putusan tarjih di bab muqaddimah bab iman. Nah, di situ dikatakan anna nadhra fil kauni lima'rifatillahi ta'ala wajibun syar'an. Jadi sesungguhnya melihat, ya, nadhra fil kauni, melihat, memandang dan melakukan penelitian terkait ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lima'rifatillahi ta'ala, untuk mengenal dan berakrab-akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah wajibun syar'an, adalah disyariatkan oleh adalah diwajibkan oleh syariat, ya, wajib, meskipun nanti mungkin sifatnya adalah wajib kifayah atau wajib ain. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa itu pun perlu bekal. Ya, mahasiswa punya gelar agent of change, ya, control of social, itu harus punya bekal. Karena kita akan kembali ke daerah kita masing-masing, memberikan informasi yang berharga kepada jamaah masyarakat. Ya, kita harus punya bekal, ya, untuk mendamaikan. Itu tadi, menyampaikan rahmat dengan ilmu-ilmu kita. Ya, jadi ini karena ini kewajiban oleh agama. Yang kedua adalah tuntutan kita sebagai mahasiswa. Maka teman-teman, baiknya kita membuka cakrawala berpikir kita, ya, jangan jumut, ya, kepada satu informasi saja. Ya, jangan menutup diri, jangan eksklusif, tapi harus inklusif. Seperti itu pesan-pesan dari ayahanda Muhammadiyah. Begitu pula ayahanda kita di Sulawesi Selatan. Jadi kita harus terbuka ilmunya, termasuk diantaranya adalah mempelajari ilmu falak. Ya, alhamdulillah bergabunglah di Unismu. Di Unismu disampaikan terkait dengan ilmu falak itu. Di Mahat Albir, ya, ketika bergabung di Mahat Albir, kemudian di fakultas lain disampaikan terkait dengan ilmu falak tersebut. Sehingga apa? Kita akan menjadi penyuluh atas seluruh perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Kita akan menjadi rahmat bagi mereka, sehingga apa? Damai, tentram kehidupan kita di masyarakat, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, karena memang kuncinya ternyata ada di ilmu pengetahuan ya Ustadz ya, untuk menyikapi daripada perbedaan yang ada pada saat ini. Ya baik, untuk teman-teman mungkin yang mengikuti daripada keputusan pemerintah, ya tentu kita juga terima ya Ustadz ya. Dan juga baik bagi teman-teman juga yang mengikuti hisab juga, ini adalah salah satu bagaimana penerapan sunnah dari Rasulullah SAW dan juga yang ditetapkan oleh pihak Muhammadiyah itu sendiri. Untuk mengakhiri daripada segmen kita pada kesempatan kali ini Ustadz ya, mungkin bisa diberikan closing statement kepada sahabat Nuansa Podcast. Baik, sahabat Nuansa Podcast yang berbahagia, insya Allah mempelajari alam semesta ini dengan seluruh keteraturannya adalah melihat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatan liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila.
matahari yang jauhnya dalam ilmu astronomi adalah 150 juta kilometer, bulan yang jauhnya adalah 384.400 kilometer, dan bintang-bintang yang sampai sekarang ini masih dicari oleh ilmuwan, itu semuanya mengikuti manzilah-manzilah qadar Allah, kadar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya, dengan teratur, dengan tertib kepada bumi. Jadi kita yang berada di bumi, yang terikat, yang melekat kaki kita, tubuh kita di bumi ini, hadir di bumi menyaksikan seluruh alam semesta itu, begitu tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang apalagi lebih dekat dengan bumi harus menertibkan diri kita, menertibkan hati-hati kita agar mengikuti seluruh aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ketika itu memberikan kemaslahatan bagi diri kita. Itu saja, saya kembalikan kepada Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah pembahasan kita mengenai ya bagaimana menyikapi perbedaan mengenai Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini. Buat Anda yang melaksanakannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, ya silahkan. Dan buat teman-teman juga yang ingin melaksanakannya di hari Kamis mendatang, yakni 29 Juni 2023, juga tidak masalah. Yang bagaimana, yang salah adalah bagaimana supaya tidak menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan firman saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Syukron wa jazakumullah khairan katsiran ya atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kita, tentunya memberikan wejangan diskusi singkat mengenai hal-hal yang urgent seperti ini Ustadz ya. Ya, dan juga firman saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Nuansa Podcast ya yang telah menyaksikan daripada diskusi singkat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pribadi dan juga mewakili Ustadz ya. Dan semoga apa yang kita berikan pada kesempatan kali ini bisa memberi manfaat buat Anda semua. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.